Bismillahi arkik min kulli syai'in yudhik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arkik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mendengar ada orang yang ingin belajar ilmu tenaga dalam, bertujuan mendapatkan ilmu kekebalan. Kebal yang dimaksud adalah tidak mempan terkena senjata tajam, baik pisau, golok, dan yang lainnya. Tentu untuk mendapatkan ilmu kekebalan ini, tidak otomatis dia mendapatkan ilmu kebal terkena bacok. Oh, tidak mempan, tidak berdarah dan sebagainya misalnya. Tentu ada ritual yang dia lakukan, ada wirid-wirid yang dia kerjakan, yang tentunya menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ritual atau bacaan yang dilakukan, yang dikerjakan untuk mendapatkan ilmu kekebalan ini biasanya mendatangkan jin yang kemudian membantu untuk mendapatkan ilmu kebal tersebut. Karena jin itu sengaja dimasukkan. Baik ritual tersebut ditulis di dalam tubuhnya berupa raja, ya, meskipun tulisannya seperti bahasa Arab, tentu itu tulisan-tulisan yang mengandung sihir, yang kemudian mendatangkan jin khodam, sehingga dia kebal, mendapatkan ilmu kekebalan tersebut yang dia harapkan. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana trik supaya kebal dan sebagainya. Tetapi bagaimana Islam memandang ketika ingin mendapatkan ilmu kekebalan ini dengan melakukan ritual, wirid-wirid, bacaan-bacaan yang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ini bentuk kolaborasi dengan kalangan jin. Kalau kita melihat dalam sirah nabawiyah, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menghadapi peperangan, dan di dalam peperangan tersebut tidak ada satu riwayat pun di mana Rasulullah memohon kepada Allah agar jin muslim misalnya membantu dalam jihad tersebut. Bahkan Rasulullah di dalam perang Uhud, kita melihat dalam sirah Rasulullah berdarah wajahnya, giginya patah. Saking banyaknya darah tersebut, ketika Ali radhiyallahu anhu membersihkan dengan air menggunakan perisai, dan tidak sebanding dengan darah yang keluar tersebut. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha pun membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terluka, yang berdarah pada saat itu. Ini menandakan Rasulullah yang sangat mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang memiliki akhlak yang mulia, yang Allah memujinya. Tidak kebal terhadap benda tajam. Dan jihad ingin mendapatkan syahid, tentunya pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Islam memandang ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu kebal, ini tentunya sudah menyelisihi dan sangat dilarang dalam agama kita, dalam agama Islam tentunya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Jin ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal insi. Sungguhnya ada segolongan laki-laki dari kalangan manusia, ya'uduna birijalin minal jin, yang dia memohon pertolongan, berkolaborasi dengan laki-laki kalangan jin, fazaduhum rahaqa. Seandainya dia kerjasama dengan kalangan jin, maka fazaduhum rahaqa, akan menambah-nambah
kesombongan dan durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan durhaka dan menyelisihi tentunya ajaran Islam. Saudaraku, tentunya kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa akidah kita tidak tercemar, tidak rusak. Karena ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang dilarang dalam agama kita tentunya. Karena ini bentuk kerjasama dengan kalangan jin. Demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.